Kalau matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Bimbel Pretest PPG ya. Di video 883 ini adalah video kita tentang 10 soal tentang kompetensi pedagogik dalam rangka persiapan menghadapi Pretest PPG di tahun ini. Langsung kita masuk di soal yang pertama. Tujuan analisis SKL itu untuk mengetahui arah capaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran yang dilakukan. Selama menjalani proses pembelajaran, peserta didik harus mampu memenuhi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah ditetapkan pada Permendikbud nomor berapa tahun berapa ya. Ini pilihan jawabannya A sampai dengan E. Kalau kita lihat di sini yang ditanyakan adalah kita cari permen tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Tentu kita sekalian saja, saya akan bagikan semuanya dari pilihan A sampai ini tentang apa saja. Kalau kita lihat di sini, yang pilihan jawaban A nomor 20 tahun 2016 tentang SKL-nya. Yang nomor 21 tentang standar isinya. Nomor 22 tentang standar proses. Nomor 23 tentang standar penilaian. Dan nomor 24 tentang KI dan KD-nya. Nah, yang ditanyakan SKL berarti di sini adalah jawabannya pilihan jawaban yang A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Seperti itu. Runtut ya, SKL, kemudian 21-nya isi, standar proses, baru di penilaiannya, baru KI KD-nya. Seperti itu. Lanjut kita di latihan berikutnya, nomor 2. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa, ya ini lagi ngetren untuk melakukan suatu investigasi. Ada kata investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset. Perhatikan, pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran project based learning, kontekstual, discovery learning, problem based learning, atau inquiry learning. Jika kita lihat di soal saja, sudah mengerucut pada satu jawaban. Berpusat pada siswa, ada investigasi mendalam terhadap suatu topik, berbasis riset. Tentu di sini adalah project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Kita akan bahas lebih detail. Problem based learning atau biasa disebut metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Lebih jelasnya di sini adalah ada sebuah investigasi mendalam terhadap suatu topik, kemudian anak di sini melakukan pembelajaran dengan pendekatannya berbasis riset terhadap permasalahan maupun pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Dari clue-clue tadi sudah mengerucut ke project based learning. Next, nomor 3. Pak Guru A mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Guru B melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Guru A dan Ibu Guru B termasuk ke dalam pilihannya A sampai dengan E. Kalau kita lihat di Pak Guru A di sini mengamati siswa, ya proses mengamati adalah observasi. Tentu observasi berarti BCE. A dan D sudah salah kalau lihat dari sini saja. Kalau di ibu gurunya melakukan tes di awal. Nah, tes di awal ini kan bisa tes penempatan, bisa tes seleksi. Tinggal fungsinya untuk apa tujuannya. Di sini tes di awal untuk dilakukan perankingan. Kalau perankingan tentu adalah tes penempatan seperti itu ya. Kita coba dibahas di sini ya. Kalau observasi jelas ya. Observasi sudah jelas menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati yang di poin tes penempatannya di sini. Jadi tes penempatan ini membantu mengelompokkan atau mengkategorikan atau menempatkan atau bahkan meranking, menentukan posisi siswa ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Jadi karena tujuannya perankingan bukan termasuk tes seleksi tapi di sini termasuk tes penempatan. Pilihan jawaban yang B seperti itu. Next soal berikutnya nomor 4 ya. Berikut merupakan ciri-ciri belajar konstruktivisme. Konstruktif, membangun sendiri pengetahuannya. Tapi di sini yang dikemukakan oleh Driver and Oldan, kecuali orientasi, elitasi, asimilasi, restrukturisasi ide atau review. Jika kita ingat di video sebelumnya
tentang teori Piaget, salah satunya ada proses asimilasi dan akomodasi. Kalau dilihat terbiasa berarti yang C, jawabannya pasti C. Mengapa? Karena asimilasi ini teorinya Piaget, ya, Jean Piaget. Kita bahas di sini bahwasanya ciri-ciri belajar konstruktif yang dikemukakan oleh Driver and All, dan di sini salah satunya adalah orientasi, elitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide baru dalam setiap situasi, dan review. Sedangkan asimilasi ini termasuk proses belajar menurut Piaget. Di antaranya ada 3 tahap, salah satunya asimilasi ini. Selain asimilasi ada akomodasi dan ekuilibrasi. Jadi jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang C, seperti itu ya. Selanjutnya kita di soal berikutnya ya. Ini pembahasannya ya. Oke. Langsung kita di soal berikutnya saja, nomor 5. Ada link soalnya juga, silakan diklik saja di kolom deskripsi, tinggal ikuti. Passwordnya Klub Matematika huruf kecil semua tanpa spasi ya. Pengembangan indikator hendaknya memperhatikan UKRK. Apa sih UKRK? U itu urgensi, K kontinuitas, R relevansi, dan K-nya adalah keterpakaian. Maksud dari urgensi mudah ini ya. Pilihannya A sampai dengan E. Kalau kita lihat dari istilah saja, urgen itu kan penting. Berarti kalau dari di pilihan jawaban A sampai E, penting artinya pengembangan indikator itu harus dikuasai, penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Jawabannya sudah mengerucut ke E. Tapi kita akan bahas secara detail di sini. UKRK mulai dari U adalah urgensi, artinya penting dan harus dikuasai oleh siswa. K kontinuitas, continue artinya pendalaman, adanya juga perluasan dari kompetensi yang pada setiap jenjang atau tingkat sebelumnya, kontinuitas. Relevansi ada relevan, artinya ada hubungannya untuk mempelajari atau memahami KD pada mata pelajaran yang lain. Keterpakaian artinya bisa atau memiliki nilai terapan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ini adalah pilihan jawaban yang E, seperti itu. Lanjut kita di latihan berikutnya, nomor 6 ya. Pada saat mempersiapkan kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut mampu menyiapkan strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah pilihannya A sampai dengan E. Kalau kita cermati satu poin per poinnya, A di sini, guru harus mengetahui latar belakang budaya siswa dan sekolah. Apakah seperti itu untuk menentukan sebuah media? Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Ini yang penting. Jadi kemampuan dasar yang ditanyakan di soal adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh guru. Ya harus memahami karakteristik dari media tersebut agar bisa menggunakan secara maksimal. Jadi jawabannya tentu adalah yang C. Kita pahami di sini dalam memilih media ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya media tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendukung isi bahan pelajaran, mudah untuk memperolehnya, guru bisa menggunakannya, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedianya waktu, kemudian sesuai dengan taraf berpikir anak, usia sekian, medianya seperti apa. Jadi jelas ini guru harus paham, ya harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Seperti itu. Lanjut di soal berikutnya, nomor 7. Salah satu indikator keberhasilan seorang guru dalam mengajar adalah hasil belajar siswanya. Salah satu ya, hasil belajar siswa harus mencakup 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar tersebut harus dilakukan pengukuran. Yang ditanyakan adalah pengukuran dapat diartikan sebagai proses, pilihannya A sampai dengan E. Kalau kita lihat pengukuran itu adalah mengkuantifikasikan hasil belajar. Jadi di sini dari hasil belajar yang mencakup 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor, untuk memperoleh informasi tersebut harus dilakukan pengukuran. Nah, arti dari pengukuran adalah proses mengkuantifikasikan hasil belajar. Pilihan jawaban yang C. Next di soal nomor 8.
Pak Guru A mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat. Muridnya 32 siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas. Ada 22 siswa yang tidak tuntas atau kurang dari KKM. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Guru A? Pilihannya A sampai dengan E. Dari 32 ada 22, artinya hanya 10 siswa yang tuntas. Maka kita harus hitung persentase tidak tuntasnya. 22 tidak tuntas dibagi jumlah totalnya 32 kali 100%. Persentase tidak tuntasnya adalah 69%. Kita masukkan kepada aturan remedial berdasarkan persentase. Jika yang tidak tuntas itu 0 sampai 20, itu harus melakukan bimbingan individu, bisa melakukan tugas mandiri maupun tutor sebaya. Jika 20 sampai kurang dari 50, di sini yang dilakukan adalah bimbingan dalam kelompok belajar. Jika lebih dari 50, tentu harus pembelajaran ulang. Nah, di sini tadi persentase tidak tuntasnya adalah 69%, maka harus dilakukan pembelajaran ulang. Tapi dengan syarat medianya juga harus berbeda, metodenya juga harus berbeda. Pembelajaran ulang tidak boleh sama. Tentu kalau sama ya hasilnya akan tidak jauh beda dari pembelajaran sebelumnya. Jadi pembelajaran ulang dengan media dan metode yang berbeda pula, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 9. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya pilihannya A sampai dengan E. Lalu kita ingat, salah satu karakteristik pendekatan saintifik adalah menggunakan 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Sudah terlihat pilihan jawabannya adalah yang C di sini. Ini informasi lengkapnya. Jadi di kurikulum 2013, pembelajaran di sini mendorong siswa lebih mampu untuk mengamati, mampu menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan, seperti itu. Lanjut di soal berikutnya nomor 10. Vygotsky mengemukakan ada 4 tahapan ZPD, Zona Proximal Development, yang terjadi dalam perkembangan dan pembelajaran, kecuali pilihannya A sampai dengan E. Oke, 4 tahapan dari ZPD yang menurut Vygotsky. Kita akan berikan penjelasan ke 4 tahap tersebut. Tahap yang pertama adalah tindakan anak itu masih dipengaruhi atau dibantu oleh orang lain. Tentunya pada tahap anak-anak di sini dibantu, ada bantuan orang dewasa di sini. Kemudian tahap yang kedua, tindakan anak sudah didasarkan ada inisiatif sendiri. Kemudian tahap 3, tindakan anak sudah berkembang spontan dan terinternalisasi. Di tahap yang keempat, tindakan anak spontan akan terus diulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Yang tidak di sini adalah yang B. Tindakan anak dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Di sini tidak termasuk 4 tahapan zona proximal development yang disampaikan oleh Vygotsky. Seperti itu. Oke, 10 soal sudah kita sampaikan, berarti sudah memasuki tahap akhir di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagi yang belum, silakan dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan video dalam rangka persiapan menghadapi pretest PPG. Latihan soalnya sudah kita sediakan di kolom deskripsi, tinggal diklik saja. Passwordnya Klub Matematika, huruf kecil semua tanpa spasi. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.